Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua Sobat IP Show dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Swadi Idris Amir, tentunya di acara IP Show. Sobat IP Show, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema bedah peta politik Sulawesi Selatan menuju Pemilu Kada 2024. Dan untuk membedah tema pada kesempatan ini telah hadir di studio dua tamu saya, dua narasumber yang akan membedah bersama dengan saya tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Dr. Andi Lutman Dirwan, MSc. Beliau pengamat politik pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Kota Makassar. Kemudian yang kedua, tidak asing lagi, beliau adalah Direktur Utama Pedoman Data Indonesia, Bapak Sakral Wijaya Rugani, SIP, MTR, AP. Beliau adalah Master Pemerintahan atau sama dengan seniornya Politik Pemerintahan. Sobat TV Show, pada kesempatan ini kami fokus membedah persoalan peta politik di Sulsel. Kenapa? Karena Sulawesi Selatan adalah barometer perpolitikan kawasan Indonesia Timur. Ketika kita berbicara tentang politik di kawasan Indonesia Timur, maka barometernya adalah Sulawesi Selatan. Baik, saya akan mulai dari Pak Sakral Wijaya Rugani. Pak Sakral, berdasarkan tinjauan data dari lembaga Pak Sakral, kira-kira seperti apa peta politik hingga saat ini menuju pemilu 2024 dalam gambaran data yang mungkin lembaga Pak Sakral telah kumpulkan. Kira-kira siapa-siapa parpol yang saat ini itu berpotensi menjadi pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Sakral. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kakanda Direktur IP, Kakanda Swadi Idris Amir, dan saya hormati pula Kakanda Dr. Lukman. Menizin. Jadi seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Dir Swadi tadi, memang Sulawesi Selatan ini menjadi suatu hal yang seksi untuk dibicarakan ketika memasuki kontestasi politik, karena memang Sulawesi Selatan adalah pintu dari Indonesia Timur. Jadi dari pertanyaan Kak Dir tadi tentang kira-kira partai-partai apa yang memiliki potensi untuk menjadi pemenang di Pemilu Kada 2024 nantinya. Jadi di sini kami memiliki data, Pak Dir. Ada beberapa partai yang memang kita ketahui sendiri, memang memiliki sejarah histori yang kuat di Sulawesi Selatan. Nah, dari popularitas dan akseptabilitas partai politik yang kami tinjau di lapangan, Kak Dir, memang partai Golkar menjadi salah satu partai yang memang masih dianggap memiliki peluang untuk menjadi partai yang memenangkan pemilu kada di Sulawesi Selatan nantinya. Itu bisa dilihat dari data kami, yang dimana akseptabilitas dari Partai Golkar itu berada di angka 88,8%, dan popularitas dari Partai Golkar itu ada di angka 92,18%. Kemudian diikuti oleh Partai Gerindra. Ini yang menarik, Partai Gerindra, Pak Dir. Partai Gerindra itu memiliki akseptabilitas di angka 86,4%. Kemudian popularitas di angka 90,88%. Kemudian Partai Nasdem. Kita tahu sendiri Partai Nasdem di dua pemilu kada yang berlangsung selalu mampu menaikkan perolehan kursi di parlemen di Sulawesi Selatan. Itu karena faktor di mana Partai Nasdem mampu meyakinkan beberapa tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan untuk bergabung di Partai Nasdem, dan itu mempengaruhi tingkat keterpilihan kader-kader Partai Nasdem di setiap daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Jadi angka dari Partai Nasdem dari segi akseptabilitas, Pak Dir,
itu berada di angka 70,2%. Iya. Kemudian popularitas berada di angka 82,8%. Nah, kemudian keempat, Pak Dir, yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat ini saya lihat memiliki popularitas yang cukup tinggi, yaitu ada di angka 90,16%. Walaupun di dalam akseptabilitas itu berada di posisi di angka 75,15%. Nah, kemudian partai kelima itu PDIP Perjuangan. PDIP berada di angka 60,15% di dalam hitungan akseptabilitas. Kemudian popularitasnya berada di angka 82,25%. Dari data ini, Pak Dir, memang partai-partai yang ada di 5 besar ini, menurut saya adalah partai-partai yang berpeluang mampu meningkatkan perolehan kursi di parlemen nantinya. Itu melihat dari data-data yang kami dapatkan di lapangan. Terus elektabilitas atau keterpilihan ini kan popularitas dan akseptabilitas, Pak Sakram. Coba bisa digambarkan perolehan elektabilitasnya, Pak Sakram? Nah, tadi kita berbicara tentang popularitas dan akseptabilitas. Sekarang saya masuk ke elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Jadi memang di sini partai yang memiliki elektabilitas tinggi atau tingkat keterpilihan yang tinggi tetap tetap adalah Partai Golkar. Partai Golkar. Nah, karena kita tahu sendiri di daerah-daerah memang Partai Golkar mampu meyakinkan kepala-kepala daerah di hampir semua. Berapa persen, Pak? Jadi persentase dari Partai Golkar dari segi elektabilitas itu, Pak Dir, berada di angka 14,2%. Diikuti Partai Nasdem di angka 13,3%. Kemudian Partai Gerindra 12,8%. Partai Demokrat 11,4%. Kemudian PDIP 7,1%. Dan itu tidak berbeda jauh dengan data popularitas dan akseptabilitas yang saya sampaikan. Artinya menarik sekali ya peta dukungan ke partai politik untuk sementara di Sulawesi Selatan, di mana 5 besar tadi disebutkan oleh Pak Sakral Rugani, Sobat Divisio, yaitu Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, ya, dan PDIP. Wah, ini yang menarik dari kelima ini, Pak Dr. Andi Lukman. Ini partai nasionalis semua, Pak Dr. Andi Lukman. Tidak ada satupun partai Islam yang masuk 5 besar. Kira-kira apa problem sehingga sementara ini 5 besar tingkat keterpilihan terhadap dukungan ke partai politik itu didominasi oleh partai nasionalis, Pak Dokter? Iya, baik. Saya izin buka masker. Terima kasih Pak Diripi dan Pak Sakratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IP Show. Gambaran data tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sakratul itu memang kemudian memperlihatkan ya, pada posisi-posisi 5 top partai yang melihat potensi pileg dan pilkada 2024 itu masih kemudian akan didominasi oleh 5 partai ini, termasuk konteks Sulawesi Selatan. Karena membaca realitas politik masyarakat kita, budaya politik masyarakat kita, itu pertama patronase politik yang sangat tinggi. Patronase politik itu kemudian diartikan sebagai politik kekerabatan, yang mana kemudian relasi antara elit dengan kelompok menengah itu masih sangat kuat. Dalam artian relasi kuasa, kelompok-kelompok elit itu masih didominasi oleh figur-figur tertentu. Ya. Inilah yang menguntungkan bagi Partai Golkar. Partai Golkar kemudian adalah partai yang sudah cukup lama punya basis-basis pemilih di tingkat masyarakat pedesaan kita, sehingga kemudian basis elitnya pun kemudian sangat kuat sekali. Patronase politik ketika berhadapan kemudian dengan relasi berasosiasi dengan relasi kuasa elit, maka itu akan melahirkan kekuatan politik elektoral yang sangat kuat di beberapa wilayah, kantong-kantong wilayah pedesaan. Nah, saya kira ini yang menjadi kekuatan kunci bagi Partai Golkar, apalagi dengan
sejumlah proses-proses musyawarah daerah yang sudah dilakukan Partai Golkar menggait beberapa kepala-kepala daerah untuk masuk ke gerbong Partai Golkar. Nah ini saya kira yang akan menjadi kekuatan kunci juga bagi Partai Golkar untuk 2024. Nah ini yang saya kira belum dimiliki oleh partai-partai Islam yang basis ideologi Islamnya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang partai-partai dengan basis ideologi Islam, di situ kemudian ada gerbong partai P3, ada gerbong partai PKB, kemudian PKS, kemudian walaupun PAN sudah tidak lebih nasionalis, tapi asosiasinya kemudian PAN ini tetap dari kelompok gerbong Muhammadiyah. Nah ini kemudian kita basis ini. Masyarakat pemilih kita memang kemudian dominan di Sulawesi Selatan adalah pemilih kategori agama, dari sisi agama pasti kemudian dominan Islam, tapi kemudian perolehan suara partai berbasis ideologi ini menjadi lebih kecil karena polarisasinya begitu besar. Polarisasi yang tanpa kemudian ada juga rela didukung elit-elit yang memiliki kuasa elit di tingkat desa-desa. Ini membuat kemudian partai-partai berbasis ideologi itu kemudian sulit untuk mencari. Nah, itu biasanya kemudian terkonfirmasi justru partai-partai seperti basis-basis ideologi ini kemudian punya kantong-kantong suara itu lebih condong ke pemilih kota. Pemilih kota yang kategorinya sudah rasional choice, tapi tradisional choice-nya pasti kemudian dikuasai oleh elit-elit yang sudah kemudian berada pada gerbong Partai Golkar, Partai Nasdem dan PDI ataupun Gerindra. Nah, saya kira ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk konteks di membaca dinamika politik Sulawesi Selatan pasti kemudian akan menentukan juga kunci-kunci partai elit birokrasi. Nah, kita lihat kemudian fenomena Partai Golkar. Partai Golkar kemudian berapa tahun menjadi kader Partai Golkar menjadi kunci birokrasi di tingkat provinsi. Ini juga akan kemudian menjelaskan bagaimana Partai Golkar selama ini bisa mendominasi secara di tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang menarik sekarang, apakah kemudian Partai Golkar akan mampu mempertahankan tradisi dominasi di tengah kemudian dia tidak lagi pada posisi pemegang kunci di tingkat elit birokrasi Sulsel. Karena satu juga, walaupun kemudian kepala-kepala daerah kemudian sudah banyak yang kembali pada gerbong Partai Golkar sekarang ini, tapi pilkada pilgub dan pilkada kepala daerah, bupati, wali kota akan dilakukan secara serentak. Rasanya kemudian saya tidak terlalu yakin bahwa ketua-ketua DPD yang notabene pasti akan kemudian memegang tiket untuk bertarung di pilkada kabupaten akan juga memiliki fokus secara maksimal untuk bekerja pada kontestasi pilgub. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan bagi Partai Golkar. Kalau dulunya kemudian dia elit di tingkat kepala daerah. Dalam hal ini gubernurnya adalah gubernur berwarna kuning. Nah, sekarang gubernurnya tidak berwarna kuning. Nah, ini jadi tantangan Partai Golkar. Kalau kita lihat ketua DPRD selama ini dikuasai Golkar karena kemudian gubernurnya juga warna kuning. Gitu. Betul. Saya kira itu. Menarik tanggapan dari Pak Dr. Andi Lukman. Saya ke Pak Sakral. Walaupun Partai Golkar tadi Pak Sakral sebutkan sementara unggul, tapi angkanya tidak terlalu jauh, bahkan tipis sebenarnya kalau dilihat dari data yang dipaparkan tadi. Artinya Nasdem dan Gerindra ini adalah ancaman besar bagi Golkar. Kalau misalnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki Golkar seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Dr. Andi Irwan itu tidak mampu dimaksimalkan untuk meredam gerakan-gerakan yang dibangun oleh Nasdem dan Gerindra untuk mengejar ketertinggalannya ke Partai Golkar. Kira-kira
sebesar apa peluang Nasdem dan Gerindra maupun Demokrat dan PDIP itu bisa melewati Golkar. Apakah peluang itu sangat terbuka menurut kacamata Pak Sakar? Tentunya berdasarkan kajian data dan analisis yang dimiliki oleh Pak Sakar. Silakan Pak. Ya, terima kasih hadir, mohon izin Dr. Luman. Jadi apa yang disampaikan oleh Kakanda Dr. Luman tadi memang rasional, karena tidak bisa dipungkiri bahwa melihat histori pemilu kada 2 tahun belakangan, memang ada peningkatan signifikan dari partai-partai lain di luar dari Partai Golkar. Yang kita ketahui sendiri bahwa memang Sulawesi Selatan terkenal dengan kandang dari Partai Golkar. Itu bisa dilihat dari bagaimana Partai Nasdem hanya berbeda 1 kursi di provinsi dengan Partai Golkar. Jadi kemungkinan mengganggunya partai-partai lain terhadap perolehan kursi atau perolehan Golkar yang signifikan selama ini, tentunya itu peluangnya itu terbuka. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana Partai Nasdem juga mendominasi beberapa kepala-kepala daerah untuk dimasukkan bergabung di Partai Nasdem. Jadi di daerah-daerah memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa kepala daerah yang bupatinya Golkar, wakilnya itu Nasdem, dan juga Gerindra serta Demokrat. Jadi ketika pertanyaan dari Pak Dir bahwa apakah partai lain di luar Golkar mampu mengganggu dominasi dari Partai Golkar, itu saya rasa terbuka lebar dari data-data yang kami dapatkan di lapangan. Oh iya, menarik sekali. Sobat IPISO, pemaparan data dan analisis dari Pak Dr. Andi Lutman Irwan. Baik, saya ke Pak Dr. Andi Lutman Irwan lagi. Pengaruh ormas ke parpol Islam, Pak Dr. Andi, sampai hari ini belum terlihat ya, terbukti dominasi partai Islam terhadap elektoral itu masih sangat rendah. Artinya yang saya ingin katakan bahwa partai Islam masih sangat sulit bersaing dengan partai nasionalis. Kira-kira menurut Pak Dr. Andi Lutman, apakah memang polarisasi gerakan kelompok Islam ini itu biasanya di last minute, bukan di awal-awal ya? Karena saya pikir ketika misalnya partai Islam atau partai yang pernah berbasis Islam tidak punya kedekatan dengan kelompok-kelompok pemilih dari kalangan ormas, saya pikir harusnya bisa memaksimalkan dong potensi-potensi itu untuk bisa bersaing. Kira-kira apa kendala dan seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk bisa membuat partai Islam ini bisa bersaing dengan partai nasionalis di Sulawesi Selatan, Pak? Baik, terima kasih Pak Diripi. Yang pertama untuk partai Islam, pertama konsolidasi internal partai. Proses konsolidasi internal ini biasanya akan kemudian menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menjadi preferensi di dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dalam artian kemudian bagaimana suasana internal partai itu kemudian untuk bekerja, untuk kemudian meyakinkan masyarakat bahwa partai ini bisa kemudian menjadi pilihan politik alternatif bagi para pemilih. Nah, yang biasanya banyak terjadi pada kelompok-kelompok partai Islam itu kemudian ada kegaduhan-kegaduhan internal yang sifatnya justru kemudian melemahkan kepercayaan publik. Nah, itu intrik-intrik politik secara internal yang kemudian justru merusak harmonisasi partai. Itu yang pertama, konsolidasi internal. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana tantangan bagi partai-partai berbasis ideologi dalam artian kemudian dalam tanda kutip Islam ini membangun relasi elit dengan elit lokal yang punya kuasa. Nah, ini saya kira akan menjadi tantangan bagi partai-partai bagi seperti PKB dengan gerbong NU yang punya pintu-pintu untuk bisa mengunci elit-elit
pesantren yang ada di wilayah-wilayah yang khususnya kemudian kantong-kantong pemilih-pemilih Islam yang tradisional. Nah, saya kira ini sebelum kemudian digaet oleh partai-partai nasionalis, ini saya kira yang harus mengamankan kemudian kunci-kunci elit yang punya basis-basis elektoral di tingkat pesantren, dan ini akan mudah bagi PKB ataupun kemudian PAN. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian membangun militansi kader. Militansi kader ini kemudian kita lihat kelihatan selama ini akan muncul di partai seperti PKS begitu ya. Nah, saya kira ini yang tapi menjadi persoalan juga bagi PKS karena kita tahu muncul kemudian pecahan daripada PKS, ada yang digawangi Gelora. Partai Gelora, Pak Anies Mata ini kemudian kan basis suaranya kemudian sangat kuat justru di Sulawesi Selatan. Nah, ini menjadi tantangan PKS untuk 2024 juga ya. Saya kira ini yang kemudian yang ketiga. Nah, ini karena kemudian kita lihat partai-partai berbasis ideologi seperti P3, PKB, PAN ini kemudian tidak bagaimana kemudian ya di usungan kemarin ada beberapa kepala daerah yang terpilih itu kemudian menjadi usungan dari partai-partai ini. Bagaimana kemudian mengelola supaya keberhasilan kepala daerah yang menjadi usungan partai-partai ini bisa mendapatkan kemudian apalagi mendapatkan kemudian limpahan suara dari keberhasilan kepala-kepala daerah usungan ini. Ya. Lanjut lagi Pak Dr. Adi Lutman Irwan, pengaruh capres terhadap partai politik ini kan juga sangat mempengaruhi karena bersamaan pemilu dan pilpres Pak Dokter ya. Artinya beruntunglah mungkin partai-partai yang tadi ada di 5 besar maupun yang tidak ada di 5 besar tadi yang memiliki capres dari kader ya. Misalnya contoh, apakah pengaruh Prabowo terhadap Gerindra akan berpengaruh ke Sulawesi Selatan? Pengaruh misalnya Erlangga ke Golkar, kemudian pengaruh Ganjar Pranowo atau Puan Maharani ketika salah satu darinya didorong menjadi capres oleh PDIP, dan tentunya AHY untuk Demokrat. Kira-kira sejauh mana pengaruh capres itu ke apalagi ke perolehan suara elektoral partai di 2024 khususnya di Sulawesi Selatan Pak Dokter, dalam kacamata Pak Dokter? Iya, baik ya, terima kasih. Menarik kalau membaca bagaimana kemudian preferensi pemilih untuk memilih partai dan pada satu sisi preferensi pemilih untuk memilih figur. Karena ketika berbicara tentang pileg berbicara tentang gerbong partai, berbicara pilkada berbicara tentang figur personal branding, figur berbicara tentang figur. Nah, untuk konteks Sulawesi Selatan ini kita membaca menariknya adalah bahwa walaupun kemudian pada tingkat keterpilihan partai kemudian didominasi dalam beberapa kontestasi pileg kemudian didominasi oleh Partai Golkar, tapi ketika berbicara pada kontestasi pilgub kemudian Partai Golkar justru selalu keok. Oke, kita berbicara ketika Pak Syahrul Yassin Limpo. Tapi Pak Syahrul Yassin Limpo ketika berkontestasi dengan Pak Amin Syam, dia tidak menggunakan kendaraan Partai Golkar. Tidak menggunakan. Amin Syam yang menggunakan. Justru kemudian Pak Amin Syam yang menggunakan Partai Golkar. Partai Golkar kalah. Pada saat periode kedua Pak Syahrul, justru pada saat mendapatkan kemudian mandat menjadi ketua partai baru, itu kan kemudian preferensi pemilih akan lebih melihat rekam jejak kepemimpinan Pak Syahrul, bukan melihat ke Golkar. Benar. Di kontestasi berikutnya kemudian kita lihat Partai Golkar pun kemudian figurnya kemudian kalah, walaupun di DPRD Partai Golkar masih menjadi dominan. Artinya preferensi pemilih tidak berkorelasi di dalam preferensi pemilih di pilkada, di pilgub tidak berekuivalen, tidak berkorelasi dengan pilihan politik di pileg. Di pileg ya. Ini sesungguhnya kemudian harus dicermati secara baik oleh Partai Golkar, bahwa menjual Partai Golkar secara partai
itu sudah terekam secara baik di pemilih-pemilih tradisional di pedesaan, tapi ketika kemudian menjual figur ini akan menjadi hal berbeda, hal lainnya yang harus dipikirkan pendekatan-pendekatan yang lebih tepat untuk mengunci titik-titik pemilih yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, saya kira ini menarik sekali Sobat Ipiso, pemaparan dari dua narasumber kita. Baik, saya lanjut ke Pak Sakral. Tadi Pak Sakral sudah memaparkan peta partai politik. Apakah Pak Sakral juga punya data tentang peta elektoral saat ini, figur-figur bakal calon gubernur? Karena saya memantau sudah ada beberapa figur yang sudah dikampanyekan, disosialisasikan oleh simpatisannya, relawannya di media-media sosial. Kira-kira kalau Pak Sakral punya datanya seperti apa gambaran sampai bulan ini, Pak Sakral? Silakan Pak. Terima kasih Pak Dir. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, Sulawesi Selatan ini selalu menjadi suatu tempat yang hangat diperbincangkan ketika menuju kontestasi politik. Nah, ketika berbicara tentang figur-figur siapa saja yang muncul di permukaan untuk bertarung nantinya di 2024, ada beberapa figur yang terekam dari sisi elektoral yang kami dapatkan di lapangan, yaitu dari segi popularitas dan akseptabilitas, itu ada Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai petahana, kemudian ada Nurdin Halid, Andi Iwan Aras, Ketua Partai Gerindra, Ketua Partai Nasdem Rusdi Masek, Adnan Purica, Ilham Arif Sirajuddin, Rahmat Dhani Pomanto, Indah Putri Indrani, Taufan Pawe, Iksan Iskandar Karangningra, yang juga Bupati Jeneponto, Andi Fassar Pajalangi, Erwin Aksa, dan Muhammad Firdaus Dengmanya. Kemudian ketika berbicara tentang elektabilitas, tingkat keterpilihan, yang paling pertama itu Bapak Andi Sudirman Sulaiman, PLT Gubernur Sulsel. Berapa angkanya? Angkanya berada di angka 20,2. 20,2 elektabilitasnya. Ya, elektabilitasnya, Pak Dir. Kemudian Nurdin Halid di angka 13,3. Kemudian Adnan Purica di angka 9,3. Kemudian ada Pak Dhani Pomanto di angka 6,4 dan Pak Taufan Pawe di angka 5,9%. Bisa disebutkan semua yang lain? Kemudian ada juga Ibu Indah Putri Indrani di angka 1,8. Kemudian Ilham Arif Sirajuddin di angka 5,2. Andi Iwan Aras di angka 4,8. Rusdi Masek di angka 5,1. Bupati Jeneponto Pak Iksan di angka 2%. Kemudian Erwin Aksa di angka 1%. Dan Andi Fassar Pajalangi di angka 3,6. Kemudian Muhammad Firdaus Dengmanya di angka 0,2. Jadi saya ingin menjelaskan di sini, Pak Dir. Jadi ketika kita melihat data yang saya sampaikan tadi, memang ini berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Lukman tadinya. Bahwasanya memang figuritas kepala-kepala daerah itu sedikit besarnya mempengaruhi perolehan dari elektoral partai di pemilu kada. Kenapa? Karena kita lihat di sini, memang Partai Golkar mendominasi kepala-kepala daerah yang memang berada di bacaan angka survei yang kami dapatkan di lapangan. Kemudian Partai Nasdem dengan Pak Dhani Pomanto dan Rusdi Masek, Gerindra dengan Bapak Andi Iwan Aras. Jadi ketika melihat data ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Partai Golkar mengapa dia masih mendominasi dari segi keterpilihan. Tadi kita sudah mendengar pemaparan peta elektoral. Kira-kira seperti apa tanggapan dari Pak Dr. Andi Irwan mendengar itu? Apakah peta elektoral ini kita sepakati, dan apa kira-kira variabel-variabel yang menurut kacamata Pak Dr. Andi Irwan untuk melengkapi data-data ini? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebelum saya sampai pada apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Diriti, satu potret yang ingin saya sampaikan lagi terkait kontestasi yang
pemilu 2024 dari sisi figur yang bisa mendongkrak perolehan suara partai. Satu titik kunci adalah siapa yang akan menjadi elit-elit birokrasi di kementerian-kementerian yang terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, ini artinya reshuffle kabinet menjelang pemilu 2024 akan menjadi sebuah isu-isu seksi, pertarungan di antara para gerbong-gerbong partai koalisi. Bahwa kemudian sejumlah elit-elit partai yang mengunci pos-pos kementerian tertentu itu akan kemudian sangat menentukan, bisa sangat menentukan bagaimana perolehan suara partai di pemilu 2024 nanti. Makanya pasti kemudian ke depan ketika proses reshuffle menjadi isu yang akan dilakukan oleh presiden, maka pasti kemudian pos-pos seperti kementerian yang terkait dengan kesehatan, yang terkait dengan pelayanan, terkait dengan desa, yang terkait dengan pos sosial, itu akan menjadi rebutan-rebutan partai-partai untuk diisi oleh para kader-kader partai. Ya, karena ini di tengah suasana pandemi yang belum selesai, masyarakat akan kemudian lebih mudah untuk dimobilisasi dengan sejumlah bantuan-bantuan dan sejumlah kemudian program-program yang bersentuhan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Nah, ini akan menjadi kunci juga bagi Partai Golkar ketika Pak Airlangga Hartarto akan memainkan kemudian pos Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk memobilisasi dukungan pemilih dengan cara gelontoran program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Nah, saya kira ini menjelaskan kenapa PAN mulai tidak nyaman ketika berada di luar koalisi. Ketika membaca pemilu 2024 tidak punya kekuatan elektoral yang kuat untuk tetap berdiri bersama-sama dengan Demokrat misalnya di luar pemerintahan. Nah, ini kenapa PAN mulai kemudian menggeser diri untuk bergabung dengan koalisi istana. Ya. Kemudian ketika tadi masuk pada konteks pertanyaan figur-figur yang disampaikan tadi oleh Pak Sakratul untuk potret Pilgub 2024, sekali lagi mengkonfirmasi peta politik Sulawesi Selatan akan selalu lebih menguntungkan ketika berbicara di tingkat kontestasi Pilgub. Maka yang akan pertama paling diuntungkan adalah figur-figur incumbent. Figur-figur incumbent dalam beberapa kontestasi Pilgub di Sulawesi Selatan itu selalu kemudian belum ada sejarah Pilgub Sulsel kemudian incumbent kalah. Incumbent kalah. Ya, bahwa ketika kemudian incumbent mampu menunjukkan kerja-kerja nyata, kerja yang akan mudah diukur oleh masyarakat, maka di situ kemudian pasti posisi incumbent akan menjadi figur yang paling seksi untuk kemudian elit-elit lain menjadi bagian daripada paket daripada incumbent. Ya, nah di sini akan menjadi kunci bagi Pak PLT. Ya, Pak PLT, kalau kita tahu Pak PLT kemudian tidak memiliki gerbong partai politik tertentu, ya, maka kemudian menjadi kunci bagi Pak PLT untuk bagaimana menjaga ritme birokrasi, menjaga ritme program-program yang akan kemudian dikerjakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sambil kemudian melihat positioning partai politik untuk 2024. Karena begini, kita 24 kabupaten kota di Sulsel akan berpilkada serentak. Pada saat itu kemudian 24 PLT akan terisi. Dan pada saat penentuan siapa yang akan menjadi PLT, yang akan menjadi kunci adalah Kementerian Dalam Negeri. Mendagri ini kemudian dari sisi warna politiknya, publik pasti akan mampu mereka-reka dengan mudah, meraba-raba dengan mudah. Mendagri ini kemudian afiliasi politiknya kelihatan di koalisi istana ini kemudian condong pada warna apa. Nah, pada saat itu kemudian orang akan mudah menafsirkan kemana kemudian akan lebih mudah memobilisasi dukungan elektoral nanti. Karena sekali lagi, Sulawesi Selatan itu mudah dimobilisasi pemilihnya oleh kelompok elit-elit yang punya kuasa.
di wilayah-wilayah yang jauh dari kota. Kita lihat konteks Sulawesi Selatan, yang saya maksud konteks Makassar. Ya, pemilih masyarakat Kota Makassar itu relatif sudah bergeser dari tradisional choice ke critical choice. Nah, ini menjelaskan kenapa kemudian PLT sebelumnya tidak mampu memobilisasi untuk gerbong politik tertentu. Ya, karena kalau ini dilakukan di kabupaten, oke bisa. Tapi kalau potensinya besar, kalau pemilih tradisional. Nah, ini pemilih Makassar bukan lagi tradisional choice. Nah, saya kira ini yang kemudian akan menjadi pertimbangan, yang harus menjadi pertimbangan bagi PLT. Ya. Kemudian kita melihat bahwa ada sejumlah figur-figur yang menariknya adalah di Partai Golkar justru kemudian elektabilitas daripada ketua Partai Golkar ini masih di bawah daripada figur Pak Enha. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi internal Golkar bagi Pak Taufan Pawe, bagi Pak Tete, untuk bagaimana mendongkrak elektabilitas partai dan elektabilitas figur beliau untuk kemudian mampu kemudian menyalip figur-figur yang sudah lama eksis sebelumnya di konteks kontestasi Sulsel. Ya, kita paham lah mungkin Pak Enha ini kan kemudian sudah berapa kali ikut dalam kontestasi Pilgub, pasti sudah punya kemudian basis pemilih loyal. Ya, dan ini yang kemudian menjadi tantangan bagi Pak Taufan Pawe. Saya kira kalaupun membaca Partai Golkar sekarang ini menunjukkan ada indikasi-indikasi kerja-kerja secara lebih positif dengan proses-proses musda yang menarik beberapa figur-figur kepala daerah untuk bergabung di Partai Golkar. Nah, walaupun Partai Golkar ini sekali lagi ada banyak figur-figur internal Partai Golkar yang kemudian harus terkelola dengan baik oleh Pak Taufan Pawe. Bagaimana kemudian mensolidisasi nanti Partai Golkar ketika di antara figur-figur kader-kader beliau ini kemudian ada yang kemudian justru menjadi gerbong di luar, berpaket dengan figur di luar usungan Partai Golkar. Ya, seperti ada Ibu Indah, kader ketua DPD yang juga sudah 2 periode memimpin kabupaten, pasti ketika ingin berbicara tentang kontestasi pilihannya adalah DPR. Nah, menariknya Pak Dir adalah kalau membaca tahapan pilkada kita yang kemungkinan November dengan pemilu Mei kemungkinan, maka kemudian bagi figur-figur elit yang sudah 2 kali memimpin kabupaten kota itu akan dihadapkan pada 2 pilihan yang mereka harus pilih salah satunya. Mau jadi anggota legislatif di tingkat DPR atau mau menjadi penantang untuk kontestasi Pilgub. Apakah cagup atau mereka tidak boleh memilih dua-duanya, harus memilih salah satunya karena tahapannya kemudian harus akan lebih duluan kemudian pilek, dan tidak mungkin kemudian akan berjalan beriringan dengan tahapan Pilgub. Dan tidak mungkin mereka akan masuk pada dua-duanya. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi figur-figur elit yang sudah 2 periode memimpin kabupaten, seperti Winda, figur Partai Golkar. Nah, kemudian ada Pak Andi Fasar Pajalangi, sudah 2 kali kemudian periode Ihsan Iskandar. Ada Ihsan Iskandar. Ini akan menjadi tantangan bagi Partai Golkar ketika Pak Taufan Pawe mampu mengharmonisasi figur-figur kepala daerahnya yang sudah 2 periode memimpin kabupaten. Ya politik itu kan berbicara sharing to power. Oke, saya akan berikan kemudian legacy kepada Anda untuk berkontestasi menjadi anggota legislatif DPR pusat. Yang penting harmonis bekerja untuk saya di Pilgub. Nah, ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Pak TP misalnya. Artinya dia punya bergening politik yang kuat untuk bisa mengamankan rekomendasi untuk dirinya Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Andi Litwaniwan. Menarik sekali pemaparannya dalam menanggapi hasil riset dari Pak Sakral, Pedoman Data Indonesia. Saya kembali ke Pak Sakral. Seperti apa peta koalisi parpol dan figur-figur balon cagup
tentunya dikaitkan dengan pengaruh geopolitik, Pak Sakran. Apakah paket antara selatan, tengah, dan utara itu bisa mempengaruhi kemenangan? Silakan Pak Sakran. Ya, terima kasih Ya. Pak Dir. Jadi memang ketika kita melihat tentang kira-kira paket ideal Iya. yang dimunculkan di Pilgub 2024 nantinya Iya. itu, saya melihat ada beberapa calon yang menurut saya itu berpotensi Iya. untuk meraup suara yang besar ketika dipasangkan. Atau membangun koalisi ya? Ya, Iya. baik itu dari segi geopolitik, Iya. dari segi koalisi partai dan lain Iya. sebagainya. Saya melihat dari data yang kami dapatkan di sini, memang Pak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman masih memiliki elektabilitas yang tinggi dibanding calon-calon lain yang disebutkan tadi. Beliau berada di angka 20,2 dalam hal tingkat keterpilihan. Cuman yang jadi persoalannya adalah Bapak Andi Sudirman Sulaiman ini bukan kader partai politik. Nah, tentunya beliau harus memilih nantinya. Apakah kita tunggu ke depannya Pak Dir? Apakah beliau akan meloncat atau bergabung masuk ke salah satu partai politik, ataukah nantinya beliau tetap berada di luar partai politik dan berpasangan dengan elit partai politik? Ataukah beliau mampu meyakinkan partai politik dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas atau elektoral yang tinggi dan melihat pasangannya dari sudut pandang geopolitik? Saya lihat ada beberapa di sini yang berpeluang untuk berpasangan dengan beliau. Salah satunya adalah Bapak Adnan Purija Iksan Silimpo. Pertanyaannya, maukah salah satu di antara mereka menjadi 02? Nah, itu ini yang menarik. menarik. Ini yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri bahwa kalau kita berbicara dalam tanda kutip klan Yasilimpo itu jarang, bukan tidak mungkin, tapi menurut saya agak sulit untuk mau di posisi 02. Tapi politik itu dinamis, Pak Dir. Bisa saja nanti ketika melihat melihat dari segi tingkat keterpilihan dan usia Pak Adnan Purija yang bisa dibilang masih muda, saya rasa itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian ada Ibu Indah Putri Indrani seperti yang disampaikan oleh Dr. Lukman tadi. Nah, beliau ini menurut saya memiliki geopolitik yang kuat juga. Kenapa? Karena beliau berada di suatu daerah yaitu Lura ya, yang di dalamnya ada 4 kabupaten dan beliau itu bisa juga mewakili keterwakilan Enrekang. Nah, kemudian yang ketiga yang menurut saya menarik di sini Bapak Muhammad Firdaus Daengmanye. Iya. Nah, beliau ini kami masukkan di survei karena beliau ini memiliki peluang karena beliau representasi dari geopolitik selatan. Nah, beliau adalah beliau adalah saudara dari Bapak Kapolda Metro Jaya dan juga salah satu pimpinan tertinggi di Telkom kalau saya tidak salah. Iya. Nah, kemudian ada Bapak Iksan Iskandar Kareningrat dan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Menurut saya ini adalah calon-calon yang berpeluang untuk berpaket dengan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Nah, kemudian kita masuk yang patut dipertimbangkan oleh Sulaiman ya. Baik dari segi koalisi dan dari geopolitik. Kemudian kita masuk ke dalam figur lain. Nah, saya lihat yang paling menarik di sini adalah Partai Golkar. Kenapa Partai Golkar ini menarik? Dari angka yang kami dapatkan di lapangan, beberapa kader-kadernya ini potensi untuk ikut bertarung di pemilu kada atau pilkada di 2024 nantinya. Nah, ini bisa dilihat dari angka yang kami dapatkan di lapangan, di mana ketua dari Partai Golkar yaitu Bapak Taufan Pawe itu dibawa dari dua kader Partai Golkar lainnya, yaitu Bapak Adnan Purija Yasilimpo yang memiliki tingkat keterpilihan 9,3 dan juga Bapak Nurdin Halid yang memiliki tingkat keterpilihan 13,3. Sementara Pak Taufan Pawe hanya berada di angka 5,9%. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang berat di internal Partai Golkar sendiri. Akan ada pertarungan keras di internal ya. Ya, makanya saya bisa simpulkan Pak Dir, sebelum Pak Taufan Pawe atau Partai Golkar mendorong figur, akan ada pertarungan di dalam internal Partai Golkar itu sendiri. Nah, yang menarik di sini pula, ada satu tokoh yang muncul di data kami, yang menurut saya dengan rentan waktu yang masih lama, ini sangat menarik pula untuk dimunculkan di di Pilgub Sulsel nantinya. Yaitu Bapak Erwin Aksa. Nah, Bapak Erwin Aksa ini kita ketahui adalah salah satu figur yang memang bisa dibilang memiliki kekuatan dari segi kekuatan
dari segi gerbong yang besar. politik yang besar ya. Kita tahu beliau adalah anak dari Bapak Aksa Mahmud yang juga Gerbong Bosowa ya. Gerbong Bosowa dan juga adalah keluarga dari Bapak Yusuf Kalla. Keponakan. Nah, jadi menurut saya beliau juga patut dipertimbangkan untuk ikut bertarung di pemilihan Pilgub Sulsel 2024 nantinya. Kemudian di Partai Nasdem ada Bapak Rusdi Masyid dan Bapak Muhammad Ramdan Komanto. Nah, kedua orang ini menarik juga karena kenapa? Partai Nasdem di pemilu kada atau pilkada di pemilu kada 2019 kemarin dia mampu menjadi atau mengambil posisi wakil ketua satu hanya berbeda satu kursi dengan Partai Golkar yang menjadi penguasa di percaturan politik di Sulawesi Selatan selama ini. Kemudian ada juga dari Gerindra yaitu Bapak Andi Iwan Aras yang berpotensi juga untuk diusung maju menjadi 01 di Pilgub Sulsel nantinya. Jadi nanti kita lihat dinamikanya Pak Dir kira-kira seperti apa. Tapi dari data yang kami ambil untuk sekarang ini memang yang kami dapati di lapangan memang orang-orang yang ada di data ini dari segi elektoral dan lain sebagainya memang adalah orang yang berpeluang untuk ikut berkontestasi di pemilihan Pilgub 2024 nantinya. Dan nanti saya minta kepada Pak Dir untuk bagaimana data ini dimunculkan di dalam konten YouTube Pak Dir. Siap. Menarik, Sobat Episo, apa yang telah dipaparkan oleh dua narasumber kita. Saya ke Pak Dr. Lukman lagi. Pak Dr. Lukman, tadi beliau menyinggung masalah geopolitik bahwa harus ada keseimbangan geopolitik ya. Nah, kira-kira kalau seandainya Adnan Puricita itu memaksakan maju sebagai calon gubernur, tentunya menghadapi petahana PLT Gubernur Andi Sudirman. Tentu kedua figur ini sangat menarik karena beliau adalah dua figur muda yang bisa dikatakan saat ini masuk 3 besar survei ya. Kira-kira kalau Pak Adnan maju, idealnya dia membangun koalisi dengan figur dari mana? Apakah dari tengah dapil 2 yang saya maksud atau dapil 3? Yang idealnya menurut kacamata Pak Dr. Lukman. Kemudian begitu pun dengan Andi Sudirman Sulaiman. Kalau Adnan maju, maka apakah dia tetap harus menggandeng figur dari selatan atau juga harus menggandeng dari utara? Karena kan di sini pilihannya kan tengah, selatan, tengah, utara atau selatan, tengah, selatan, utara. Seperti apa pandangan Pak Dr. Lukman? Iya, baik. Terima kasih Pak Diripi. Membaca aspek geopolitik Sulawesi Selatan ini memang sangat menarik ya. Pada sisi culture kita kemudian dikuasai dan didominasi oleh beberapa kemudian etnisitas yang sifatnya kemudian terpolarisasi di dalam beberapa kelompok-kelompok elit. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana Pak Adnan Puricita di Kabupaten Goa, maka kemudian memang punya nilai tawar politik yang kuat juga figur Pak Adnan ini karena melihat realitas hasil kontestasi pilkada kemarin, dominasi suara Pak Adnan Puricita itu luar biasa besar walaupun di sana pilkadanya kota kosong ya. Karena kita melihat di sisi fragmentasi politik di Kabupaten Goa itu cenderung sekarang kemudian warnanya lebih dominan ya, warna klan Yassin Limpo karena figur yang selalu menjadi pesaing politik beliau yang termanifestasi di elit kerajaan yang sebelumnya itu sudah kemudian sudah tidak ada lagi. Ya, sehingga kemudian Pak Adnan ini boleh dikatakan kemudian mewakili klan Yassin Limpo yang punya persentase suara pemilih yang cukup kuat untuk menjual di kontestasi Pilgub 2024 ini. Nah, sekarang mungkin akan menjadi sebuah ujian bagi Pak Adnan Puricita untuk apakah kemudian mengambil keputusan politik nantinya maju pada kontestasi Pilgub dengan percaya diri untuk bertarung di 01 atau kemudian berhitung secara matematika politik ya. Ini meminjam istilah pendekatan matematik di dalam konteks politik untuk berhitung dari sisi
peluang dan kemudian dari sisi usia beliau yang masih sangat muda. Nah, ini akan menjadi ujian bagaimana kalkulasi politik bagi Pak Adnan Purija. Nah, bagi Pak Adnan Purija sendiri, kalau dalam sudut pandang saya, ya, akan lebih kemudian mampu mampu memiliki peluang politik yang lebih besar ketika kemudian misalnya menempatkan diri sebagai figur 02 di antara figur-figur yang sudah memiliki ketokohan yang cukup kuat, misalnya menjadi 02 misalnya bagi Pak PLT misalnya. Nah, ini akan menarik karena sudah mewakili kemudian geopolitik dominan di Sulawesi Selatan, satu dari daerah utara, satu dari daerah selatan, ya. Nah, kalaupun kemudian Pak Adnan Purija misalnya secara hakul yakin berhitung untuk masuk di arena dengan posisi 01, maka Pak Adnan harus mencari figur-figur di luar figur-figur di wilayah apalagi Luwu Raya pun kemudian atau di wilayah lainnya yang memiliki tingkat ketokohan yang cukup kuat. Di situ kemudian ada Ibu Indah. Tapi problemnya adalah kemudian berada pada gerbong politik partai yang lebih relatif sama, ya. Nah, ada Pak Andi Pasar Pajalangi. Ini pun kemudian relatif gerbong politik yang sama pula. Padahal kemudian di situ ada Pak Taufan Pawek yang boleh jadi kemudian akan mengunci untuk Partai Golkar. Tapi yang menarik tadi ada beberapa figur lainnya seperti Pak Erwin Aksa. Kita lihat Pak Erwin Aksa hari ini dilantik menjadi waketum. Positioningnya pun kemudian sangat dekat juga dengan ketua umum. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi Pak Taufan Pawek juga. Nah, ada figur-figur lainnya yang boleh jadi menjadi kuda hitam untuk pilgub kita nanti, ya. Nah, Pak Firdaus yang disebutkan tadi di dalam survei itu akan menjadi kuda hitam juga di tengah dominasi-dominasi elit yang sudah selama ini kemudian menghiasi publik dalam kontestasi. Nah, itu. Menarik, Sobat Episo, pemaparan dari dua narasumber. Terakhir, pertanyaan saya, sejauh mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Sakral? Singkat saja, Pak Sakral. Ya, terima kasih Pak. Jadi, ketika kita berbicara tentang tingkat kepuasan atau kinerja Gubernur Sulawesi Selatan, PLT Bapak Andis Sudirman Sulaiman, memang kita ketahui beliau baru saja menggantikan Pak NA yang kemarin terlibat atau disangkakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dari tingkat kepuasan, beliau ini sangat puas, berada di angka 16,3%. Kemudian puas berada di angka 54,2%. Antara puas dan tidak puas berada di angka 3%. Kemudian tidak puas 10,4%, sangat tidak puas 8,5%, dan tidak menjawab atau rahasia itu 7,6%. Jadi bisa disimpulkan Pak Nir bahwa beliau ini memang untuk saat ini tingkat kepuasan publik itu dominan masih dalam kategori yang baik. Dan yang kedua, beliau ini masih memiliki rentan waktu sampai tahun 2023 kalau saya tidak salah Pak Nir, untuk menunjukkan kinerja-kinerjanya dan kebijakan-kebijakannya, apakah kebijakannya populer dan betul-betul realisasinya sampai ke publik atau tidak. Jadi nanti kita lihat seperti apa kira-kira di tahun 2023 nantinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Pilih dan bagaimana peluang beliau untuk kembali ikut bertarung sebagai 01 di Pilgub Sulsel 2024. Baik Pak Sakral, terakhir ke Pak Dr. Lukman. Apakah tingkat kepuasan yang kalau digabungkan tadi kurang lebih ada 70-an itu ada pengaruh dari NA, Nurdin Abdullah, Gubernur yang nonaktif saat ini? Karena kita semua tahu bahwa kerja-kerja dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu masih melibatkan NA pada tahun ini, karena
program yang jalan itu masih program yang diputuskan NA sebelum mendapatkan masalah secara personal. Bagaimana pandangan Pak Dr. Lukman? Apakah memang ada pengaruh NA dalam tingkat kepuasan itu, atau mungkin saja memang ini murni dari kinerja terbaru dari PLT yang baru beberapa bulan ini mengambil tugas berat ini menggantikan Nurdin Abdullah yang lagi bermasalah? Silakan Pak Dr. Ya, saya kira kita harus kalau membaca ya, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak PLT ini pun kemudian masih belum terlepas juga dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan, program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur NA sebelumnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana Pak PLT mampu menyusun komposisi kabinet OPD beliau sehingga akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis dan orang-orang yang memiliki loyalitas ke beliau. Nah, ini akan menjadi tantangan karena dari sisi komposisi OPD yang sementara kemudian berjalan pun kan adalah masih komposisi kabinet yang disusun oleh Pak NA sebelumnya. Nah, tantangannya adalah sekarang ini Pak PLT harus sudah mengidentifikasi, menyaring figur-figur birokrasi dan figur-figur di luar birokrasi Pemprov Sulsel yang memiliki kompetensi teknis dan memiliki kemampuan untuk bekerja secara loyal kepada beliau untuk supaya mampu meng-create program-program di mana bisa menaikkan dan mempertahankan nilai elektabilitas untuk beliau. Nah, saya kira ini akan menjadi tantangan bagi Pak PLT ya, untuk menyaring pada khususnya sekali lagi pos-pos OPD yang akan sangat bersentuhan dengan perut masyarakat. Pos yang terkait dengan sosial, yang terkait dengan PMD, yang terkait dengan kesehatan, yang terkait dengan pendidikan. Nah, saya kira ini pos-pos kunci yang harus betul-betul sekarang ini dimanage oleh Pak PLT supaya nanti menjadi nahkoda di situ adalah orang-orang yang betul-betul dari sisi prioritas secara teknis memang bersyarat untuk menduduki jabatan itu dan juga memiliki loyalitas kepada beliau. Nah, ini saya kira. Oke, Sobat Tipiso, saya pikir apa yang dipaparkan oleh dua narasumber kita pada malam hari ini itu telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang peta Sulawesi Selatan hingga hari ini. Baik, mungkin pada kesempatan yang lain kami akan melanjutkan pada pembahasan sektor yang lain. Baik sobat Tipiso dimanapun Anda berada, jangan pernah bosan untuk mengikuti acara Tipiso. Akhir kata dari saya, Suadi Idrus Amin, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.